Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita mengadakan bimbingan perdana ya dengan dosen pembimbingnya saya sendiri Andriansa, lalu asisten pembimbingnya Pak Andre Yesta. Jadi biasanya ada beberapa teman-teman kalian yang mungkin kok dosen pembimbingnya ada yang cuma satu, kok ada yang dua gitu. Bedanya di mana biasanya kalau yang dua kemungkinan besar mahasiswa bimbingannya banyak ya. Jadi kemungkinan besar mahasiswa bimbingannya banyak. Ada juga biasanya dosen apa eh, kayak misalkan pembagian tugasnya ya, karena kesibukan masing-masing dosen biasanya juga sama. Jadi butuh backup. Ya, ini kayak kebetulan kayak saya sama uh, Pak Andre itu kebetulan adalah staf di BSI juga. Ya, jadi kita sebenarnya pasti ada gitu. Kalau biasanya dosen pembimbing itu isunya adalah susah dicari. Ya, tapi kalau saya sama Pak Andre ini selalu ada di BSI, nggak mungkin nggak bisa dicari gitu ya. Nah, Pak Andre adanya di BSI Keramat 98 di kampus Rektorat. Sementara saya biasanya kalau sekarang ya, kalau ngajar saya ngajar mahasiswa di Cengkareng, terus juga kadang saya sebagai staf prodi sistem informasi, ya biasanya kadang kalau rapat juga di Jakarta, tapi kalau sekarang stay-nya lebih banyak di kampus BSI Cimone. Ya, kalau Pak Andre sendiri sebagai staf tim kegiatan. Tim kegiatan itu yang biasanya ngurusin kegiatan seminar. Kayak kalian kan lihat edaran seminar ya. Nah, ini Pak Andre yang ngurusin biasanya ya. Sama sibuknya itu ya selalu ada, tapi balik lagi sibuknya itu ya luar biasa gitu. Luar biasanya kenapa? Karena yang diurusin seminarnya bukan, kan kalian lihat ya di table seminar itu baru fakultas FTI ada berapa banyak table ya kegiatan seminar, belum fakultas manajemen ya, belum fakultas ilmu komunikasi, itu banyak banget gitu ya. Artinya Pak Andre juga punya banyak kesibukan gitu ya. Lalu kalau saya sendiri sebagai staf prodi biasa ngurusin apa? Ngurusin akreditasi ya. Kayak kalian misalkan suka lihat ada akreditasi prodi sistem informasi dapat apa segala macam. Nah, biasanya saya dengan staf-staf lainnya ikut membantu proses akreditasi. Selain itu juga ya menyusun kegiatan seminar gitu ya yang biasanya dilaporkan ke Pak Andre timnya ya. Nah, selain itu saya sama Pak Andre juga ada ngajar gitu ya. Jadi nanti mungkin kita akan bicarakan waktu bimbingan itu ada di hari apa. Kalau di grup WhatsApp mungkin bebas gitu ya. Kalian mau chat hari apa aja, hari Minggu pun ya boleh-boleh aja bebas gitu ya. Tapi ketika nanti bimbingan dalam artian nanya terkait dengan misalkan mau diskusi bab satu gitu ya, maka kalau seandainya saya sama Pak Andre nggak bales, ya dimaklumi ketika bukan di jadwal bimbingan ya. Jadi nanti kita akan ada jadwal bimbingan ketika saya sama Pak Andre sudah menentukan jadwal bimbingan. Di jadwal bimbingan itu ya kalian boleh misalkan seandainya saya sama Pak Andre kok nggak balas-balas, tinggal bilang Pak ya ya nggak apa-apa gitu ya, kita santai aja tinggal bilang Pak kan sekarang jadwalnya bimbingan kok belum dibales gitu ya, kok nggak ada tanggapan misalkan ya, kecuali nanti saya sama Pak Andre tiba-tiba nginfoin oh maaf kita ada rapat mungkin digeser gitu ya. Nah itu silahkan nanti tergantung kondisi. Ya, yang pasti kalau saya sama Pak Andre sama gitu ya. Kalau kita bahkan kalau kita di BSI mahasiswa itu pengennya cepat lulus gitu ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang bilang wah nih lama lulusnya nih gitu ya, jadi donatur kampus, enggak gitu ya. Kampus kalau mahasiswanya lulusnya lama rugi gitu. Ruginya apa? Akreditasinya jadi turun ya. Kok masih banyak yang nggak lulus gitu ya segala macam gitu ya.
Nih misalkan kayak Kairil, kenapa Kairil? Kalau di yang lain mungkin DO ya DO aja zaman dulu gitu. Tapi kalau sekarang itu jadi masalah gitu. Nih kenapa dia DO, pas dilihat kok nilainya nggak jelek, cuman gara-gara masalah pembayaran akhirnya dia bisa diaktifin lagi. Ya. Jadi bukan karena nilai atau segala macam gitu ya. Karena memang DO itu akan jadi sebuah apa nilai minus gitu ya. Sama halnya dengan saya sama Pak Andri. Ketika bimbingan ini kan ada 11 orang ya. Kalau ada 1 orang atau 2 orang bahkan setengahnya nggak maju sidang, jadi kalian nih baru bimbingan ya, belum tentu kalian nanti bisa sidang gitu. Nah kalau kalian nggak maju sidang, biasanya nggak maju sidang gara-gara TA-nya belum selesai. Itu yang jelek adalah saya sama Pak Andre gitu. Ya ini gimana sih Pak Andri sama Pak Andre ini ngebimbingnya gimana, kok mahasiswanya nggak maju sidang gitu ya, dibimbing apa enggak sih gitu kan ya, modelnya kok bisa nggak maju sidang, kok bisa TA-nya nggak selesai, emang pembimbingnya ngapain aja gitu ya. Itu bermasalah. Kalau seandainya kalian lulus, nilai kalian bagus, pembimbingnya nggak ada dikasih apa-apa gitu ya, nggak ada dibilang, oh nih pembimbingnya hebat nih, mahasiswanya lulus semua dapat nilai A, enggak ya. Ya murni mahasiswanya sendiri yang memang bagus gitu. Tapi ketika kalian nggak lulus gitu ya, bahkan ketika kalian akhirnya ikut sidang, 11 orang nih ikut sidang nih. Tadi ya saya bilang ya, ketika ada yang nggak ikut sidang 5 orang aja atau 1-2 orang aja, itu akan jadi pertanyaan, kok nih ada yang nggak maju sidang. Tapi ketika 11-11-nya maju sidang, ternyata 11-11-nya nggak lulus. Lagi-lagi saya sama Pak Andre masalah gitu. Ini gimana sih pembimbingnya? Kok mahasiswanya TA-nya kayak begini gitu. TA-nya seperti ini segala macam. Nah, itu jadi masalah. Ya, makanya saya sama Pak Andre ya sama, tujuannya supaya kalian cepat lulus. Saya sama Pak Andre juga sering ngalamin yang namanya apa udah pernah ngalamin yang namanya tugas akhir ya. Tugas akhir itu atau skripsi itu ya rasanya pengen buru-buru lulus tapi pusing ya. Itu udah normal gitu ya. Makanya nanti sekali lagi teman-teman, saya berharap sih bisa ngikutin aturannya supaya apa? Supaya enggak, sebentar, supaya kok saya nggak bisa ini ya. Saya mau sebentar gituin ituan di mana ya? Pointer, wah nggak ada pointernya ya. Oke lah. Ya, oke lanjut aja deh. Supaya kalian nggak ya kayak gini nih ya, pantang tidur hingga ACC tugas akhir ini hanya terjadi kalau nanti pas pendaftaran terakhir ya. Belum selesai, biasanya saya sama Pak Andre nanti akan nanya, gimana kamu mau maju sidang nggak? Iya Pak, saya mau maju sidang Pak gitu ya. Kayak semester kemarin ada mahasiswa yang seperti itu, saya bilang gimana mau maju sidang, ya udah saya tunggu sampai jam 11 malam gitu ya. Saya tungguin sampai jam 11 malam gitu ya. Nggak taunya tiba-tiba besok pagi baru dia, maaf Pak, ya saya baru ngasih sekarang, padahal udah capek-capek nungguin, padahal tinggal bilang aja Pak, saya besok pagi aja deh Pak, masih belum selesai gitu ya. Jadi nanti kalian nggak perlu merasa nggak enakan ya dengan saya dan Pak Andre gitu ya. Artinya tinggal bilang aja supaya kita sama-sama jelas gitu ya infonya. Nah biasanya kalau saya pribadi biasanya nanti ketika tugas akhir, proses bimbingan pertama, kedua, dan ketiga, ketika seandainya nanti kalian ketika nanti kalian misalkan ternyata mulai ngasal gitu ya. Biasanya ada tuh mahasiswa yang mulai ngasal segala macam ya. Saya biasanya sih ya sudahlah mau diapain lagi gitu ya. Biasanya saya akan terus ngarahin kalau seandainya dia nggak ngikutin ya sudah gitu ya. Terus tiba-tiba dia nanti gimana mau maju sidang, maju. Oke.
Ya, cuman biasanya saya udah tahu, udah ketahuan lah, paling nilainya kayaknya agak kurang nih dia nih, yang mau diapain lagi. Cuman ya nggak bisa dipaksain gitu kan ya. Tapi mudah-mudahan jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan kita sama-sama berjuang supaya lulus tahun ini ya. Dan ujiannya nanti masih online ya. Ujiannya masih online. Jadi sayang kalau seandainya kalian nggak menyelesaikan ujian online ini hanya 45 menit, nggak deg-degan kalau saya bilang. Kenapa nggak deg-degan? Ya orang ujiannya di rumah, kalian duduk-duduk gitu ya. Atasannya doang pakai kemeja, pakai alma mater, bawahnya mungkin celana pendek gitu ya. Ya. Jadi kan santai gitu ya. Kalian nggak perlu ini. Oke, berikutnya, ini dia nih. Ya, permasalahan-permasalahan yang sering terjadi nih ya. Permasalahan-permasalahan sering terjadi. Kenapa skripsinya molor? Biasanya nih, memilih tema yang terlalu susah. Ya, judulnya tuh terlalu susah. Nih di antara kalian 11 orang mahasiswa yang bimbingan saya, kemungkinan besar mungkin udah punya gambaran nih. Ya, mau milih apa. Kadang ada yang temanya itu terlalu susah. Ya, ada juga yang temanya itu bukan terlalu gampang gitu ya. Tapi temanya itu nggak jelas. Ya, dia masih bingung biasanya. Ini ada nih. Yang kedua, atau dapat pembimbing yang susah ditemui. Ya, biasa dosen pembimbing itu susah ditemui. Ini saya sama Pak Andre nih, kalau boleh jujur, bulan April ini udah lagi sibuk-sibuknya nih. Ya Pak Andre lagi sibuk-sibuknya ngolah data seminar. Ya saya lagi dikejar-kejar ini juga nih apa? Akreditasi. Ya udah mulai akreditasi Sukabumi sama Jakarta ada nih. Ya belum ngerjain tugas-tugas lain. Apa kalau saya di prodi saya kan megang mata kuliah interaksi manusia dan komputer, lagi deadline juga bikin soal. Ya. Tapi balik lagi sekarang kan pakai WhatsApp ya. Kalau dulu mungkin enggak. Kalau sekarang pakai WhatsApp mungkin masalahnya adalah cuman nggak dibaca biasanya. Ya, atau dibaca nggak dibalas gitu ya pembimbing. Tapi nanti kita sepakati waktunya ya. Berikutnya adalah penghambat sebenarnya ya. Meski tema mudah, dosen enak gitu ya, tapi skripsi tetap molor. Penyakitnya apa ya? Penyakitnya males. Ya, udah tema oke, dosen pembimbing udah enak gitu ya. Tetap ada penyakitnya apa? Males. Nah, makanya nih di antara kalian ini saya nggak tahu nih nanti ya. Mudah-mudahan di antara kalian yang 11 orang ini ada satu, dua, atau tiga orang lah yang tugasnya ngingetin teman-temannya. Kalau perlu dijapriin satu-satu tuh yang ada di grup gitu ya. Nanya, "Woi, udah bimbingan belum? Udah sampai mana?" gitu. Diingetin ya. Ini saya pernah kejadian, saya sendiri ngalamin ya. Saya untung punya temen gitu ya. Waktu itu dosen pembimbing saya dulu pernah bilang, kalian nanti saling ngingetin temennya karena bisa jadi ada temennya yang males, yang akhirnya cuek gitu ya, dia diam, ingetin. Nanti lama-lama disadar. Saya pernah ngalamin gitu, ada di kelompok bimbingan cuman ada satu orang doang cewek, sisanya cowok gitu. Nah dia ngingetin tuh, ya Ndri udah sampai mana? Saya cuekin dulu, Ndri udah sampai mana? Ya, akhirnya udah sampai sebulan nggak ngapa-ngapain, dia bilang, Ndri udah sampai mana? Besok mau bimbingan nih bareng yuk gitu. Ya akhirnya, oh iya juga lah gitu ya. Jadi terus ingetin gitu. Ya jadi kalian saling ingetin nih, jangan sampai cuek-cuekan gitu ya, saling ingetin karena itu akan berguna banget. Mungkin minggu pertama ini lagi semangat, tapi tadi seperti Pak Andre bilang ya, pas sudah masuk ke bulan puasa, udah. Artinya 1 bulan nih sampai ke bulan puasa, kan 1 bulan ya puasa ya. Bisa-bisa kalian kerjanya cuma tidur aja gitu, males gitu ngerjain karena ngantuk gitu ya, nggak fokus ya, itu masalahnya. Oke, nah, ini ada juga faktor lain ya yang nggak selesai-selesai, faktor keluarga, lingkungan ya, tadi individu atau dosen, keluarga juga kadang ada nih ya, mahasiswa biasanya suka ada yang curhat gitu, Pak, keluarga saya lagi ada masalah segala macam, berat banget gitu kalian mikirin keluarga gitu ya, padahal sebenarnya
ya orang tua kalian nggak mau gitu. Orang tua kalian paling mikir udah kamu kuliah aja yang bener segala macam. Tapi kalian kayak sok serius gitu. Pak, saya keluarga saya lagi ini Pak gitu ya. Ada juga yang kadang konyol gitu. Pak, orang tua saya lagi sakit Pak. Jadi saya kepikiran. Lo justru harusnya kalau orang tua lagi sakit ya kasih obatnya adalah kamu nyelesain skripsinya gitu. Tugas akhirnya bukan malah nambah pikiran gitu ya. Ntar orang tua nanya gimana tugas akhirnya, maaf mah nggak jadi gitu ya, mundur. Oh makin sakit dia. Kata dia dalam hati, nak bayar lagi nak gitu ya. Duitnya mana nak gitu. Jadi jangan sampai lah ya. Lingkungan juga sama. Bertemanlah dengan teman-teman kalian, minimal dengan teman sekelas gitu ya. Atau kalau enggak ya dengan satu grup bimbingan ini saling kontek-kontekan gitu ya. Supaya ya nanti pasti kalian pas besok Lebaran pasti pertanyaannya udah lulus apa belum gitu ya. Next, ini berikutnya adalah timeline tugas akhir yang udah saya share. Ya, ini waktunya saya atur ternyata pas 2 minggu nih rata-rata. Ada yang 1 minggu itu hanya dari bab 3 atau bab 4 ya sebenarnya bab 4 nih ke bab 5 ya. Penutup ini kan hanya dari bab 5 ke ACC keseluruhan. Bab 5 ini kan hanya penutup ya, kesimpulan dan saran. Artinya bikinnya sebentar. Seminggu cukup, langsung ACC keseluruhan. Jadi timelinenya dari kemarin 6 April saya udah share Google Classroom, nanti saya share lagi buat Kairil ya. 6 April silahkan nanti kalian ajukan di Google Classroom judul ya. Judulnya, formatnya lihat di panduan, format judulnya udah langsung jadi gitu ya. Biar nggak kerja 2 kali, lalu tulis aja di Word standar gitu ya, latar belakangnya aja, latar belakang masalah. Ya nggak usah bikin kayak latar belakang satu masalah, nggak usah, ini dulu aja judul, terus kalian tulis masalahnya apa. Ya, kenapa? Karena ini nanti penentuan saya nentuin judul kalian saya ACC apa enggak. Ya, bisa jadi judul kalian nggak saya ACC. Kalau judul kalian nggak saya ACC, apa yang harus dilakukan? Harus ganti. Ya, waduh Pak, saya udah capek-capek Pak, kayaknya saya cuma punya ide itu doang. Kalau cuma punya ide itu doang, maka cari apa masalahnya gitu. Pokoknya tugas kalian adalah cari masalah gitu. Dulu kalau saya sama pembimbing saya sampai 1 bulan. Dulu saya pernah ngerjain skripsi 1 bulan disuruh nyari masalah gitu ya. Bolak-balik 2 kali gitu ya. Datang ngomong itu bukan masalah, balik lagi gitu ya. Kalau enggak kamu ganti judul. Akhirnya saya cari, pokoknya cari aja masalahnya apa. Ya, jangan judulnya dulu, makanya masalahnya dulu. Ya, lalu berikutnya nanti bab 1 baru mulai kalau udah di ACC lengkap bab 1-nya sesuai di panduan. Lalu nanti bab 2 dan daftar pustaka. Kenapa saya cantumin daftar pustaka? Karena bab 2 ini isinya landasan teori, pengertian-pengertian menurut siapa gitu ya. Misalkan pengertian sistem menurut A gitu ya. Nah, itu kan ada dari buku mana, dari jurnal mana kamu ngambilnya. Nah, otomatis kan nanti kutipan-kutipan di bab 2 ini masuk ke daftar pustaka. Maka nanti daftar pustakanya dimasukin juga supaya saya tinggal cross check-nya gampang. Lalu berikutnya bab 3. Nah, bab 3 ini kalau yang program kan langsung IRD gitu ya. Terus LRS gitu ya. Kalau bikinnya web ada yang namanya struktur navigasi. Nah, untuk bab 3 ini kalian bisa yang namanya sebagian-sebagian, nggak full satu bab. Ya, sebagian-sebagiannya misalkan upload dulu IRD-nya aja kayak gitu. Karena kalau nungguin satu bab lama. Ya, karena nih lebih banyak kan isinya ya. Mikirnya lama. Kalian baru gambar IRD dulu, ya terus struktur navigasinya dulu misalkan, ya silakan. Kalau yang sistem maka bisa dari analisa berjalannya dulu. Analisa berjalannya kan kalau yang masih manual pakainya activity diagram. Nah, bisa prosedurnya, uraiannya sama activity diagramnya dulu. Nggak usah langsung full satu bab 3, kelamaan nanti. Ya, selebihnya kan cuma kalimat-kalimat doang. Biasanya kan kayak bab 3 itu kalau analisa berjalannya sistem sejarah perusahaan dan sebagainya gampang lah ya. Yang penting yang utamanya dulu.
bab 4 juga sama untuk yang sistem ya. Bab 4 juga sama. Usulannya bisa perbagian-perbagian dulu. Sudah benar atau belum segala macam. Jadi nggak mesti full satu bab dikumpulin gitu ya. Meskipun kalian ngerjain, masih ngetik, tapi kalau biasanya kan kalau mau dikumpulin ke saya atau ke Pak Andre kan, aduh nggak enak nih, kayaknya masih berantakan gitu ya. Nggak usah, yang utama aja dulu. IRD-nya misalkan gitu ya. Terus struktur navigasinya misalkan itu aja. Ya, itu yang utamanya. Jadi di bab 3 bab 4 seperti itu. Nah, kalau yang program kan bab 4 langsung kesimpulan ya, penutup. Ya. Nah, penutup ya sederhana lah. Berikutnya adalah ACC keseluruhan, saya harap tanggal 25 Juni kita sudah bisa mulai. Karena pendaftaran sidang itu mulainya tanggal 2 ya. Tanggal 2 Juli sampai tanggal 7 Juli. Ya, dari tanggal 2 Juli sampai tanggal 7 Juli pendaftaran sidang. Ya, nah kenapa kalau ngikutin timeline ini sih ya Juni ini ACC keseluruhan saya udah cek-cekin kan jadinya enak gitu. Selebihnya nanti persiapan aja gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba kalian nggak sesuai timeline ini pun masih bisa ya. Ini ternyata selama 1 bulan nih ya sampai 21 Mei pas 21 Mei ini pas selesai Lebaran libur ya, pulang kampung cuti bersama nih selesai nih. Wah, nggak ada kabar nih ya. Masih bisa nggak ngerjain? Masih bisa ya, nggak usah patah semangat gitu ya. 1 bulan tersisa dari bulan Mei ke Juni ya sampai 25 Juni kan nih, 1 bulan masih bisa nggak Pak ngerjain? Bisa ya, cuman udah mulai waktu tidur agak-agak berkurang gitu ya. Kalau yang kerja biasanya kalau udah waktunya 1 bulan, saya akan nyaranin 1 hari ada yang nggak kerja. Ya saya bilang kamu kalau memang mau maju sidang, mendingan kamu izin kerja 1 hari ya untuk nyelesain. Ya tinggal pilih atau kamu harus keluar duit lagi nanti gitu kan ya, karena TA kamu terbengkalai gitu ya. Saya juga pernah ngalamin pas ngerjain skripsi gitu ya, Pak Andre juga pasti pernah ngalamin pas lagi ngerjain tugas akhirnya dulu, pasti ada 1 hari yang akhirnya harus dikorbanin gitu ya, kerjaan dikesampingkan dulu ya, ketika tadi molor. Nah tinggal pilih aja ya, tiba-tiba masih belum ngerjain juga gitu ya, baru mulai ngerjain 18 Juni ya, selebihnya berantakan. Masih bisa nggak? Masih bisa. Cuman kalau kalian udah mulainya di bulan Juni ngerjainnya, ya berarti kalian mulai tuh ya kurang tidur ya. Saya pernah ngalamin ya. Pak Andre saya nggak tahu mungkin pernah ngalamin atau enggak. Kalau saya pernah ngalamin Pernah adalah Pak, pernah. 2 hari atau 3 hari sebelum sidang gitu. Ya, Kalau kenapa? saya nyebutnya itu Project Roro Jonggrang. Kenapa? Kan bikin kalau Roro Jonggrang kan candi kan, bikin candi Iya, semalam sama gitu. semalam. Project Roro Jonggrang jadinya. Iya. Jadi saya juga pernah gitu ya, sama Pak Andre itu 2 hari 3 hari sebelum sidang malah ya udah ada keluar tanggal sidang masih belum, masih ngotak-ngatik gitu ya. Apalagi kayak ngerjain tesis kalau di level S2 ya, ngerjain tiba-tiba masih belum selesai, belum ketemu gitu ya. Karena bukan yang jadi masalah tuh bukan nulis papernya. Kalau kalian tugas akhir D3 tuh masih gampang gitu. Yang penting tuh papernya udah jadi aman. Kalau levelnya udah S1 ya nggak bisa cuman papernya gitu. Ya programnya harus benar segala macem ya kan. Kalau kalian programnya kan masih biasa. Kalau kalau di BSI setahu saya untuk yang bikin web aja nggak mesti di hosting ya. Tapi kalau yang S1 itu harus di hosting webnya. Oh, pusing kalau udah di hosting. Kenapa? Ya kalau masih ada yang error kan pusing gitu nyarinya. Ya, benerinnya. Nah, itu akhirnya begadang segala macam, kurang tidur gitu ya. Itu ngalamin. Mudah-mudahan sih nggak ada yang kejadian. Semoga enggak. Ya. Kalau seandainya kalian nanti mau mundur ya silahkan gitu ya. Cuman balik lagi adalah ini kesempatan ya, walaupun nggak enak sebenarnya, nggak enaknya adalah sidangnya online gitu ya. Nggak enaknya adalah kalau orang biasanya wah nggak enak nih kalau sidangnya online, nggak langsung segala macam, nggak ada gregetnya gitu ya. Tapi kalau
online ini ada enaknya apa ya? Enaknya peluang lulusnya tinggi gitu. Nyantainya juga tinggi karena di rumah ya kan santai segala macam. Oke, ini timelinenya 1 September pengumuman lulusnya, ujian sidangnya dari tanggal 26 Juli. Nah, lama ya. Tanggal 2 sampai tanggal 7 itu saya daftarin kalian sidang. Ya, belum tentu semuanya didaftarin kalau ternyata memang nggak siap dan sebagainya ya. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa saya daftarin tanggal 2 sampai tanggal 7. Dari tanggal 7 sampai ke tanggal 26 Juli ini ada waktu 2 minggu. Ya, sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Ya, kalian artinya apa? Kalau seandainya masih ada yang belum lengkap, masih bisa dilengkapi gitu. Ya, artinya masih punya banyak waktu juga gitu. Makanya tadi saya bilang kalau di tengah-tengah Juni baru mulai ngerjain masih bisa nggak ya? Masih bisa, asal kurangin tidur. Yang kerja otomatis harus ngorbanin 3 hari mungkin ya. Ibaratnya Sabtu Minggu pas dia libur benar-benar ngerjain. Terus ada 1 hari kerjanya yang nggak kerja gitu ya, izin. Berikutnya adalah proses bimbingan. Nah, di sini ada 2 dosen pembimbing ya. Biasanya nih yang suka menjadi masalah adalah mau bimbingan ya di ruang dosen X gitu ya. Pokoknya kamu harus pakai teori bla 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 gitu. Oh gitu Pak. Tiba-tiba ke dosen Y, misalkan ke Pak Andre, wah pokoknya kamu harus pakai teori Z gitu ya. Lo tadi kata Pak Andri pakai teorinya yang apa gitu ya. Oh langsung biasanya suka bingung nih mahasiswa ya. Nah saya cuma pengen bilang gini, ya saya sama Pak Andre ini kan sama-sama manusia ya. Jadi kadang bisa jadi suka keliru, suka salah. Maka acuan kalian nanti adalah di buku panduan. Ya, saya pun udah share ya buku panduan di grup WhatsApp. Nanti saya share lagi supaya Kairil bisa download juga. Acuan kalian buku panduan, buku referensi, jurnal. Jadi ketika misalkan saya salahin ya atau Pak Andri salahin, jangan bilangnya sama Pak Andri bener kok, nggak gitu. Ya, tapi patokannya adalah di buku ini seperti ini Pak gitu. Ya, itu otomatis jelas. Tapi kalau kata Pak Andri itu baru sama-sama dosen pembimbing ya. Bahkan ada juga karena kalian teman kelas kalian dibimbing sama dosen lain, tiba-tiba ya teman kelas kalian ada yang sotoy gitu ya. Kata dosen gue tuh begini tahu, lu salah lu gitu ya. Akhirnya bilang, Pak kata teman saya dari dosen ini katanya begini Pak. Nah, ya itu jadi susah gitu ya. Patokannya adalah lihat di buku ya. Sekali lagi saya sama Pak Andre pasti suka keliru, bahkan nanti dosen penguji saya udah ngasih tahu kalian segala macam, tiba-tiba sama dosen penguji juga, Pak kok sama dosen penguji dibilang seperti ini gitu ya. Nah balik lagi ya mungkin pemahamannya kan beda-beda ya, namanya manusia gitu ya, maka patokannya adalah dari sisi buku. Nah untuk proses bimbingan Pak Andre mungkin bisa dibicarakan jadwal bimbingannya. Ya, kalau saya kalian bisa bimbingan dari hari Rabu aja. Jadi hari Rabu dari jam 9 sampai jam 12. Terus saya lanjutin dari jam 2 sampai jam 4. Atau yang malam itu kalian bisa bimbingan di jam 7 sampai jam setengah 9. Kalau saya hari Oke. Rabu. Kalau Pak Andre, kalau nge-WhatsApp ke Pak Andre ada ini enggak? Maksudnya jam-jamnya Apa? yang ya mungkin eh, Pak Andre Ah, gitu enggak ya. ini gitu ya, Mungkin apa ya? atau Dari jam bebas 5 aja. sampai maghrib kali ya, karena saya masih di jalan gitu kalau misalnya lagi WFO Tapi sih. maksudnya kalau kayak Kalau tiba-tiba kan bukan itu mahasiswa WFO, cuma kalau yang lain tiba-tiba enggak sih. jam 9 malam lagi ada ide gitu ya, nanya atau jam 10 maksudnya takutnya menyinggung atau Pak Andre ya nggak masalah, paling Enggak nggak tentu itu. dibales gitu. Oh, enggak. Enggak Enggak ya, apa-apa sih, enggak nggak masalah. masalah. Ya paling mungkin enggak dibales. Kalau lagi saya lihat ya mungkin dibales. Wah, bentar. Saya mulai putus-putus ya. Sudah jelas ya suara saya. Oke,
Kalau suara saya putus-putus bilang ya, soalnya tadi mulai ada unstable. Ntar saya matiin dulu nih ininya. Nah, kalau saya sendiri, saya itu ngajar hari Senin, saya ngajar ya hari Senin dan hari Jumat. Jadi hari Senin dan hari Jumat itu kemungkinan besar saya benar-benar nggak bisa bimbingan gitu ya, karena memang ada dua kelas gitu ya. Jadi fokus ngajar udah capek juga sama ngajar gitu ya, otomatis juga ngeladenin pertanyaan mahasiswa juga, apalagi lagi online kan ya. Nah, berarti saya bisanya hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Ya, tapi balik lagi, saya menyediakan waktu Selasa, Rabu, dan Kamis. Bisa jadi nanti tiba-tiba ada rapat, ya Zoom Meet dan sebagainya, akhirnya nggak bisa. Atau juga saya kadang biasanya kalau lagi online kayak gini nih lagi demen-demennya ngikutin seminar, biasanya ada seminar juga, nanti saya infokan. Ya, tapi proses bimbingannya ya sama kayak Pak Andre, dari pagi yaitu jam 9 ya, jam 9 sampai jam 11 mungkin. Lalu nanti siangnya lagi dari jam setengah 2 sampai jam 4 ya. Itu hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Kalau malamnya ya mungkin bisa di hari Rabu gitu ya. Karena kalau Selasa dan Kamis sih bisa sebenarnya. Ya, atau hari Rabu juga bisa, tapi mesti ngomong dulu gitu ya. Misalkan kayak tadi ada yang kayak Kairil kerja gitu ya, tiba-tiba Pak saya hari Selasa mau bimbingan jam 7 gitu ya. Silakan boleh gitu ya. Nah, bimbingan kita juga nggak mesti selalu lewat Zoom ya. Bisa via WhatsApp gitu ya. Jadi kalian nanti bisa bilang sama saya atau Pak Andre sehari sebelumnya, misalkan kayak Pak Andre hari Selasa, kalian udah kontak Pak Andre gitu, udah bilang, Pak, besok hari Rabu saya mau bimbingan ya Pak ya dari jam 8 pagi gitu. Ya, tujuannya nggak mesti berarti harus Zoom juga gitu ya. Artinya kalian maksudnya bisa chat-chatan WhatsApp dengan Pak Andre gitu ya. Nanya, diskusi segala macam gitu ya. Kan nanti diupload filenya itu di Google Classroom. Filenya diupload di Google Classroom. Ya. Nah, cuman kan supaya diskusinya nyambung terus, jadi kan tinggal bilang aja via WhatsApp, diskusinya bisa chat-chatan balas terus gitu. Takutnya kan ya, kalau kalian nggak bilang kayak gitu, ya biasanya saya sama Pak Andre mungkin ada kesibukan lain nggak dibales gitu, dicuekin. Ya, jadi kalau kalian misalkan lagi pengen bener-bener diskusi, maka di waktu bimbingan tadi, ya Pak Andre di hari Rabu, saya ada di hari Selasa, Rabu, dan Kamis, tapi sesuai janji dulu gitu ya. Kalau hari Selasa, Rabu, dan Kamis sama dari jam 9 sampai jam 11, kalau paginya siangnya dari jam setengah 2 sampai jam 4, malamnya ya dari jam setengah 8 mungkin ya, habis Isya sampai jam 9 malam. Ya, tapi harus ngomong dulu sebelumnya gitu. Selebihnya saya sama kayak Pak Andre tadi, di grup WhatsApp kalau kalian nanya tiba-tiba hari Sabtu atau hari Minggu nanya aja, tiba-tiba tengah malam mau nanya di grup WhatsApp atau misalkan secara japri ke saya gitu ya, nanya aja nggak masalah gitu. Saya bukan kayak yang lain segala macam gitu ya. Jadi biasa aja gitu ya. Kalau saya masih bangun, kalau saya juga lagi nyantai, saya bales, misalkan saya bales gitu ya. Tengah malam pun kadang kalau lagi tiba-tiba nonton bola gitu, mungkin saya bales ya saya bales. Tapi kalau enggak, ya mungkin besoknya gitu ya. Nah, kalau saya biasanya selalu ada satu hal yang kemungkinan nggak saya bales chatnya, yaitu adalah pertanyaan yang sudah ada jawabannya. Ya, biasanya saya nggak akan balas tuh. Jadi kalau ada mahasiswa yang nanya, yang pertanyaannya sudah ada jawabannya gitu ya, nggak akan saya balas. Misalkan, ya ada mahasiswa bilang bikin gitu ya, Pak, ini saya kutipannya harus pakai Mendeley, misalkan gitu ya, bikin daftar pustakanya harus pakai Mendeley gitu ya. Nah, biasanya sih kalau pertama-tama mungkin masih saya jawab, iya kan ada di panduan gitu ya.
Tapi nanti mungkin nggak saya jawab gitu ya. Nah, ketika saya nggak jawab itu bisa jadi sudah ada jawabannya gitu. Sama halnya kayak misalkan contoh saya nge-share apa Zoom Meet tadi kan ya. Saya nge-share Zoom Meet, tiba-tiba ada yang nanya, Pak Zoom Meet-nya jam berapa? Misalkan kayak gitu. Udah jelas ada infonya gitu ya. Tiba-tiba nanya, itu nggak saya jawab. Modelnya seperti itu. Ya. Tapi selebihnya santai aja, tengah malam pun kalau seandainya saya masih balas, saya balas gitu ya. Jadi nggak usah merasa nggak enak di grup pun, kalau kalian ngechat segala macam ya silakan aja. Kalau masih sempat balas-balas gitu ya, santai-santai aja lah ya. Butuh bercanda untuk ngerjain skripsi gitu ya. Apa tugas akhir, nggak mesti serius-serius. Nah, ini berikutnya adalah tips penyusunan TA supaya kalian nanti paham tiap babnya. Bab 1 itu isinya uraian latar belakang. Nah, ini juga jadi kunci. Ya, kenapa tadi saya minta di judul TA-nya pas kalian nanti ngajuin judul nulis latar belakang, karena jadi kunci. Kuncinya apa? Harus mengandung ada yang namanya permasalahannya apa. Ya, solusi yang ditawarkan apa yang berikutnya. Kalau permasalahannya nggak ada, maka dia nggak layak untuk dilanjutkan. Ya, terus berikutnya permasalahannya ada nih, tapi solusi yang ditawarkannya nggak ada, maka dia juga nggak layak untuk dilanjutkan. Contoh ya, misalkan gini ya, permasalahannya adalah perusahaan ini masih menggunakan manual dalam hal pencatatan gitu ya. Solusinya adalah dibuatkan aplikasi program. Nah, itu nggak layak. Kenapa nggak layak? Permasalahannya pertama manual gitu. Itu bukan masalah gitu. Manual itu nggak ada masalah gitu ya. Nulis catatan itu nggak ada masalah. Solusi yang ditawarkannya juga nggak mutu gitu. Kenapa nggak mutu? Hanya menyediakan komputer, bukan seperti itu gitu. Ya, apa disediakan komputer maka masalahnya selesai? Belum tentu gitu. Ya, contoh warung-warung di pinggir jalan nggak pakai komputer, nggak pakai mesin kasir, tetap hidup dia. Ya, tukang sayur di pasar nggak pakai komputer segala macam gitu, bisa gitu. Ya, artinya apa? Komputer belum tentu menjadi solusi. Maka diuraikan dulu yang contoh yang paling benar. Contoh ya, saya kasih contoh. Ada namanya program absensi. Ya, contoh ya, program absensi. Permasalahannya apa gitu ya? Ternyata ada masalah. Masalahnya adalah ya selama ini absensinya nggak pakai program. Ya, artinya apa? Karyawan bisa masuk sesuka hatinya gitu. Cuma nulis, kadang bohong gitu. Kadang dimanipulasi gitu ya. Kadang kong kali kong dengan temennya. Ya, cuman kalimatnya gimana ya? Itu disusun gitu ya. Artinya ada masalah dari sisi absensi, dalam hal ini integritas karyawan dalam melakukan absensi ya tidak ada tolak ukurnya. Nah, tolak ukurnya kan tadi ya balik lagi ya. Tolak ukurnya biasanya kalau karyawan itu yang benar gimana? Masuknya tepat waktu, jam kerjanya 8 jam, taunya dari mana? Ya dari jam masuk sampai jam pulang. Ya. Nah, dengan solusi yang ditawarkan apa? Maka dibuatlah program absensi. Program absensi ini nanti akan menyimpan, dijelaskan gitu, bukan cuma bilang dibuatkanlah program absensi. Apa solusinya? Cuman dibuatin program doang, solusinya maksudnya apa? Solusinya di sini dijelaskan. Contohnya apa tadi? Dibuatlah program absensi dengan adanya jam masuk ya sama jam pulang. Ketika jam masuk lewat dari 15 menit, maka karyawan itu dinyatakan telat misalkan. Maka dijelaskan solusinya adalah di program ini nanti akan ada yang namanya ya pendeteksian ya absensi telat misalkan. Ya, ada yang namanya pendeteksian karyawan tidak absen pulang misalkan. Ya. Kan ada absen masuk, absen pulang. Kalau dia nggak absen pulang, ya berarti dianggap nggak hadir. Kenapa nggak hadir?
Ya bisa jadi dia cuma datang absen masuk gitu ya, mungkin habis itu dia keluyuran segala macam. Nah, ini kan jadi masalah. Ya, maka ada absen pulang. Bahkan misalkan kalau kayak sekarang di PNS, ya bahkan di BSI saya sendiri sama Pak Andre ada absen tengah. Kenapa? Ini menghindari lagi kalau ada yang karyawan yang absen masuk, habis itu dia pulang ke rumah, tidur-tiduran, balik lagi ke kantor, absen pulang. Dibuatlah ada yang namanya absen tengah gitu. Ya. Itu ada PNS juga sekarang ada kayak gitu. Bahkan PNS programnya lebih sadis lagi. Pakai apa? Pakai selfie. PNS itu sekarang ada programnya itu absennya dia selfie, nanti ada Google Location. Ya, ada foto dia locationnya. Itu PNS ada. Saya punya apa saudara gitu ya, dia guru gitu ya, dia bilang absennya ribet sekarang gitu, harus sesuai lokasinya gitu, nggak bisa. Nah itu solusi yang ditawarkan tadi. Masalahnya apa? Oh masalahnya banyak kecurangan absensi misalkan, diuraikan gitu. Nah kalau itu baru layak, bukan misalkan masalahnya apa? Absennya masih manual ya. Terus solusinya apa? Dibuatin program absensi. Oh itu nggak layak gitu. Karena apa? Masalahnya nggak jelas. Beda ya kalimatnya, masalahnya cuman absensinya masih manual dengan oh ada masalah nggak apa manajer tidak bisa memonitor kehadiran karyawan gitu ya karena tidak ada jam masuk dan jam pulang misalkan ya, sehingga biasanya kalau di perusahaan itu ada namanya KPI, sehingga KPI karyawan ya tidak bisa terbaca gitu ya, indeks prestasi karyawan itu tidak bisa terbaca gitu ya. Kita nggak bisa ngasih award misalkan atau punishment. Itu bab 1. Ya. Kuncinya di sini. Kalau ini udah selesai, berikutnya tuh udah gampang. Bab 2, landasan teori, istilah-istilah yang digunakan biasanya apa? Tool system. Tool system itu maksudnya adalah teori-teorinya ya, sistemnya. Misalkan contoh, kalian bikin program. Pakainya apa? Biasanya IRD kan ya. Biasanya mau bikin database pakainya IRD, dari IRD ke LRS, nanti baru tersusunlah database-nya, dijelaskan dalam spesifikasi file. Terus ada lagi tools program. Tools programnya biasanya kalian kalau mau membuat programnya berhubungan dengan web misalkan, berarti ada yang namanya struktur navigasi, ya. Struktur navigasi kalau yang web gitu ya. Terus ada lagi pakai sequence diagram ya. Nah, tercantum nanti di daftar pustaka. Lalu bab 3 kalau untuk yang sistem, nah, analisa sistem berjalannya diuraikan dengan kalimat dan activity atau use case kalau yang terkomputerisasi. Saya ambil contoh kalau tadi absen. Ya, sistem berjalannya diuraikan, gimana proses absennya, ceritain gitu. Pertama, saran saya adalah bikinnya kalian nggak usah pusing merangkai kata yang bagus dulu, tulis aja apa adanya dulu. Contoh misalkan tulis, ya karyawan datang ke perusahaan, lalu berikutnya menuliskan kehadiran di kertas apa di buku besar. Kalau dia absennya waktu masih manual kan ya. Setelah dituliskan, ya berikutnya kartu tersebut dikasih ke bagian misalkan apa personalia atau segala macamnya lah. Ya, ceritain aja urutin gitu. Nanti berikutnya karyawan setelah selesai bekerja menuliskan lagi absen pulang, jamnya jam berapa, dicatat di buku. Modelnya kayak gitu. Nah, itu diceritain aja gitu. Ya. Terus digambarkan. Kalau yang program, nah ini mulai nih pembahasan dari perancangan database, tadi IRD, hingga pembuatan program pakai struktur navigasi, sequence diagram mungkin, ya sampai rancangannya seperti apa gitu ya. Kalau yang program langsung bab 3-nya pembahasan. Nah untuk yang bab 4, kalau yang sistem, usulan sistem ya diuraikan dari prosedur baru hingga perancangannya. Ya, prosedur barunya apa? Jangan tadi ya, jangan cuman merubah yang di sininya masih manual, di sininya ya absensi gitu ya. Karyawan datang ya langsung rekam absen di komputer, nggak kayak gitu gitu.
Ya, tapi usulannya itu apa gitu. Misalkan ternyata di usulannya itu kan tadi ya, ada namanya monitoring kehadiran. Ya, artinya apa? Bisa dilihat berapa kali dia telat, berapa kali dia enggak, segala macam gitu. Jadi program yang kalian usulin itu jangan cuma absen masuk dan absen keluarnya doang, sama kayak manual kan ya. Kalau kayak gitu sama aja kayak manual, absen masuk, absen keluar. Tapi ketika kita buat sebuah program, usulan program gitu ya, usulan perancangan sistem yang baru, kita juga buat hal yang barunya apa. Misalkan ada yang namanya laporan kehadiran mingguan, misalkan. Laporan kehadiran bulanan, misalkan. Kayak gitu. Tambahannya tuh itu, ada tambahannya. Contoh ya, dulu saya pas skripsi saya pernah bikin programnya sederhana gitu, hanya servis motor Honda di bengkel resmi Honda. Itu program sederhana gitu. Bahkan pembimbing saya bilang, ini program sederhana, Andri, kata dia. Ya, kamu harus kuat nih, harus nyari gini-gini. Coba cari yang lain. Enggak apa ini aja, Pak, gitu ya. Karena saya nyari yang gampang aja tadi kan ya. Kata kuncinya adalah pilih tema yang paling mudah gitu, yang mudah dan kamu kuasain. Nah, tinggal saya tambah-tambahin. Saya tambahinnya apa? Sebenarnya kan servis itu cuma datang, ya, servis, bayar, udah. Tapi saya tambahinnya apa? Ada namanya rekam rekam medis. Kalau di rumah sakit kan rekam medis, kalau saya rekam servis gitu. Jadi pas dia servis bulan ini, nanti 2 bulan lagi dia servis, bisa dibaca gitu. Oh, 2 bulan yang lalu ya dia pernah servis karburatornya rusak. Ya, pas sekarang dilihat, masih rusak, berarti ada masalah nih, gitu. Jadi ada rekam medisnya gitu. Jadi si montir yang meriksa berikutnya dia bisa tahu kerusakannya apa yang dulu segala macam gitu. Ya, nah, itu kan nilai tambah gitu. Nggak ada di yang lain-lain gitu ya. Itu gambarannya. Jadi kalian buat usulannya itu apa gitu ya. Hal yang barunya apa. Lalu berikutnya penutup. Penutup ini kalau program mungkin di bab 4, kalau yang sistem di bab 5. Penutup isinya kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, kata kuncinya adalah berisi hal yang dicapai dari perancangan sistem atau program yang dibuat. Jadi kesimpulan ini jangan sampai ngaco nih. Biasanya kalau mahasiswa di tugas mahasiswa masih suka ngaco gitu ya. Ngaconya adalah kesimpulannya dia cuma bikin kesimpulan yang apa ya? Mungkin boleh dibilang hanya formalitas doang gitu. Padahal kesimpulan ini misalkan tadi yang tentang absen ya. Nah, dijelaskan setelah adanya program absensi gitu ya, maka jelaskan apa aja poinnya. 1, manajer bisa melakukan monitoring kehadiran karyawan ya, baik yang terlambat ya ataupun yang mangkir, misalkan yang bolos kerja. Terus berikutnya ya, karyawan juga bisa melihat gitu ya prestasi, bisa melihat kehadiran dia sebagai kesesuaian dengan gaji misalkan. Kan biasanya kalau di perusahaan tuh ada gaji karyawan, saya nggak tahu ya, tapi rata-rata ada beberapa perusahaan yang kalau dia nggak masuk atau kalau dia telat dipotong gaji. Nah, jadi kan dia nanti bisa ngecek, loh kok gaji saya kurang, orang absen saya full gitu kan. Nah, itu ya modelnya. Tulisin tuh kesimpulannya. Dengan program ini maka misalkan perusahaan bisa menganalisa indeks prestasi karyawan, tulisin gitu. Ya, dengan program ini maka manajer bisa ngecek laporan ya kehadiran karyawan setiap minggu, setiap bulan, seperti itu. Ya, jadi tulisin. Jadi kan sebelumnya mungkin karena manual susah kalau tiap minggu, tiap bulan gitu ya. Akhirnya dibuat satu karena capek ngerjain. Tapi kalau program kan gampang. Tinggal klik per minggu tampil. Tinggal klik per bulan tampil, nggak perlu lama. Lalu saran. Nah, sarannya juga sama. Sarannya itu kebanyakan formalitas itu gini. Sarannya, program ini masih terlalu sederhana. Semoga nanti ke depannya bisa ditingkatkan. Bukan kayak gitu. Ya, sarannya adalah berkenaan dengan program yang udah kalian buat nih.
Program yang udah kalian buat kan udah jadi nih. Nah, kalian ngasih saran misalkan terkait dengan pemakaian. Ya, misalkan kalian bilang sebaiknya diadakan pelatihan untuk para karyawan dalam menggunakan program ini misalkan. Ya, itu satu. Berikutnya adalah sebaiknya per 3 bulan dilakukan pemeliharaan misalkan. Ya, lalu dalam waktu 1 tahun sebaiknya dilakukan pembaharuan dari sistem atau program yang dibuat. Gitu. Jadi itu lebih ke saran berkenaan dengan program yang udah dibuat, bukan program ini masih sederhana gitu ya. Diharapkan nanti ada orang yang, loh kok program ini masih banyak kesalahan, loh. Kalian malah menjelek-jelekan program kalian sendiri. Ya, program ini masih sederhana, masih banyak kesalahan, nggak kayak gitu. Jadi itu penutup kesimpulan dan sarannya. Nah, saya mungkin berikutnya ini adalah supaya nggak banyak kayak gini nih. Biasanya banyak nih ya. Bab 1, oh banyak banget ya. Edit, revisi dari dosen, ngopi. Pokoknya mau jadi print final, dan seterusnya. Banyak banget lah. Nanti kalian juga ngalamin ya. Saya sendiri biasanya cuma sampai bab 1, bab 1 fix, bab 1 oke gitu ya. Gitu doang gitu ya, sampai 3 lah. Tapi mudah-mudahan nggak banyak. Kata kuncinya adalah baca panduan TA, hands on ataupun pedoman TA. Lalu gunakan template bagian depan, bagian isi, bagian akhir untuk mempermudah kalian. Saya akan kasih contoh. Lalu berikutnya buku referensi dan jurnal sebagai acuan. Saya minta nanti buku referensi ada 5, jurnal juga ada 5 minimal. Lebih banyak lebih bagus, dicantumkan di daftar pustaka. Bukan kata-katanya gitu ya. Bukan katanya Pak Andre, bukan katanya saya, bukan katanya dosen lain gitu ya. Tapi dari buku. Saya kasih contoh dulu terkait nanti ya kalau ada gelap-gelap mungkin saya hilangin dulu nih. Kelihatan ya ini ya. Saya ada nih pedomannya. Di sini ada template bagian depan, bagian isi, bagian akhir. Bagian isi nggak apa-apa deh, di gelapnya di sampingnya doang kok. Bagian isi itu bagian depan jadi udah disediain. Nanti saya tunjukin hasil download saya share lagi ya di grup ya. Nih, ini di template ini udah ada contoh judul. Kalian tinggal ganti dengan judul kalian. Ukuran-ukuran jaraknya, marginnya udah nggak perlu dipikirin. Cuman kalau perlu dicek lagi. Ya, jangan sampai, ini biasanya mahasiswa sering kejadian gini nih. Udah tahu ada yang ngaco, dia akan bilang gini, Pak saya mah ngikutin yang di panduan Pak gitu ya. Kadang di panduan mungkin ada yang keselip gitu ya. Kalau kalian tahu itu salah ya jangan dilanjutin. Sama kayak kalian makan lah. Ketika kalian makan tiba-tiba kalian cium aromanya udah bau, kan nggak mungkin dilanjutin. Pasti kalian bilang, oh ini basi kayaknya gitu kan ya, nggak dimakan. Nah sama ketika bikin ini kalau ketemu yang janggal ya jangan diikutin. Tapi ini udah bisa digunakan. Ganti judulnya, gambar ininya udah ada, tugas akhir sampai ke bawah ya. Nih Jakarta 2021. Ya kan? Sampai sininya formatnya udah ada. Tinggal ya ganti ininya. Ya. Jangan malah pakai ini ya, ntar pakai ini gitu ya. Ini udah ada. Ini kan tanda tangannya bukan tanda tangan kalian. Ya, harus nih kalau ini nanti kalian harus print dulu, kalian tanda tangan baru di-scan. Ya. Nih, ini udah ada semuanya nih. Ya, nanti nama dosen pembimbingnya tinggal ditulis nama saya sama nama Pak Andre. Ya, ini udah ada. Lembar konsultasi ini, nah nanti ini udah bisa kalian tulis dulu nih. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 7. Kalian bisa tulis tanggal 7. Pokok bahasannya bimbingan perdana. Penjelasan teknis bimbingan misalkan. Nanti parafnya saya sama Pak Andre terakhir. Ya.
Nah, berarti dimulainya tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 7. Ya, diakhiri pada tanggal berapa? Nanti pada terakhir kalian ACC tanggal berapa? Ya. Nah, ini lembarnya ada 2. Yang pertama dosen pembimbing, yang kedua yang asisten pembimbing. Nanti isinya ya sesuai dengan bimbingannya aja. Ya, kalau hari ini mungkin saya sama Pak Andre sama-sama tanggal 7. Tapi nanti berikutnya bisa jadi kan beda-beda pas meriksanya gitu ya. Ini semua udah ada. Cuman untuk yang ini kalau nggak salah untuk, nggak tahu deh, ini untuk sama juga apa enggak ya? Karena ada yang skripsi, oh enggak ya, berarti sama semua sih kayaknya ya. Kalau nggak salah ada yang cuman untuk skripsi deh ini. Nah ini untuk skripsi ya. Yang ini kalian nggak pakai nih. Ya, ini untuk skripsi. Jadi yang tadi nggak usah langsung ke sini. Nah, ini udah tinggal tulis, tinggal ganti doang kan ya. Artinya gampang bikin ini, udah selesai. Ya. Nah, ini abstrak lebih ke isi TA kalian kayak ringkasan TA kalian. Udah tinggal ikutin sampai ke daftar isinya juga tinggal ikutin udah. Gampang. Ya, jadi kayak sekarang tiba-tiba judul atau tema belum ada kepikiran rapi-rapi ini dulu aja gitu ya. Udah bisa ada yang diisi. Sampai ke terakhir daftar lampiran. Ya. Nah, berikutnya bagian isi. Nah, ini ada juga bagian isi sudah disediakan ya sama BSI. Nih, bagian isinya kok XXX ya. Ini nanti kalian isi, kalian tulis. Cuman ini kenapa saya kasih tahu template bagian isi ini bisa kalian gunakan karena jarak spasi paragrafnya udah dibuatin nih. Kalian nggak perlu mikirin berapa spasinya, tapi cek lagi kan ada di panduan ada ya ketentuan spasinya berapa. Cuman kan kalau saya nulis misalkan latar belakang ya, misalkan absen atau misalkan program komputer misalkan. Ya, pokoknya banyak lah segala macam. Nah, ini kan udah nulis gitu. Saya nulis lanjut ke bawah gitu ya, misalkan sampai seterusnya. Ini udah langsung ke bawah tuh, spasinya udah ada gitu. Sudah ngatur dia. Ya, artinya nggak perlu capek-capek lagi nih kalau kita lihat ya, spasi paragrafnya bener nggak. Nah, ini udah bener, double, sesuai. Ya, tinggal nanti ini jangan lupa dikosong-kosongin biasanya nih. Ya. Oh, enggak, maaf. Yang tadi itu ini ya, jarak ke sininya. Nah, udah. Sampai bahkan penulisan ini yang sering salah nih. Ini sering salah. Kayak satu-satu gitu ya. Ini udah ada tuh ratanya. Kadang ada yang nulis ini rata, paragrafnya segala macam, tiba-tiba mengsong-mengsong di bawahnya gitu ya. Belok-belok. Nah, ini udah ada nih, tinggal diikutin aja gitu. Cuma nanti ada yang salah juga poinnya ya. Nanti kalian lihat lagi poin-poinnya. Kadang ada yang keselip. Udah ada gitu. Artinya udah gampang kalian. Ya, biasanya nih saya sering banget kalau ngebimbing mahasiswa harus ngoreksi tulisan gitu. Saya selalu bilang, ini spasinya berapa, double apa berapa, kelihatan kok. Ketika kalian spasinya itu bukan double, nih contoh ya, spasinya itu single misalkan. Kelihatan kayak gini nih. Kalau single itu kan untuk yang kutipan 5 baris ya, tapi kadang ada yang nggak kutipan 5 baris, bahkan bukan misalkan 1,5 aja. 1,5 pun masih kelihatan gitu. Dengan yang 2, kelihatannya dari mana? Lihat nih, ini sama ini beda jaraknya. Gitu. Saya sama Pak Andre karena udah biasa ngebimbing segala macam, pasti ngelihat ini kelihatan gitu. Nah, biasanya kejadian kayak gini adalah kalau kalian tiba-tiba copy paste biasanya. Ya. Saya bisa tahu kalau ada mahasiswa yang copy paste, nggak apa-apa gitu. Sebenarnya kan pengertian-pengertian kadang ada yang sama gitu ya, bisa di copy. Kan dicantumin dari siapa. Cuman kadang saking malesnya ngetik karena copy paste, formatnya itu ngikutin kopiannya gitu. Ya, itu gambarannya. Kelihatan kok. Saya suka bilang,
Coba diperiksa lagi, enggak Pak, saya serius Pak, saya enggak copy paste. Kelihatan kok ada jaraknya gitu. Ya, jadi ini udah dikasih tahu. Bahkan terakhir bagian akhir juga udah ada. Ya. Jadi udah enak kok. Daftar pustaka nih, formatnya kan kayak gini. Nanti jaraknya ke yang berikutnya, cuman nih kayaknya kelebihan deh. Jaraknya yang ini memang satu, tapi yang berikutnya ini sebenarnya double. Ya, spasi double gitu. Nanti cek lagi nih. Ya, dan dia udah urut nih, A, B, C, A sampai Z. Gitu. Ya, sudah dikasih tahu tuh. Nah, itu udah bisa kalian gunakan. Nah, tips lagi dari saya adalah begini. Kalau kalian nanti ngerjain tugas akhir, ya, tips saya supaya kalian ngerjain tugas akhirnya enak tuh gini. Ya, kalian tulis di Word urut bab 1 ini atau inilah diambil gitu ya. Sampai ini diambil. Nah, tiba-tiba pas lagi sekarang kepikiran kalian latar belakang sebaris, tulis aja sebaris latar belakang. Udah selesai. Tiba-tiba ternyata kalian udah kepikiran kesimpulan duluan. Ya tulis aja kesimpulan duluan, boleh. Ya, tulis kesimpulannya duluan. Ya. Walaupun pembahasannya belum. Pokoknya latar belakang tadi solusinya ini. Nanti kesimpulannya itu bisa gini-gini. Nggak apa-apa tulis. Tapi jangan lupa, kalau nanti di pembahasannya ternyata berubah, kesimpulannya harus disesuaikan. Kayak tadi misalkan, monitoring absen bisa dilakukan per minggu. Ternyata pas kalian buat, nggak bisa per minggu, cuman per bulan. Maka yang per minggunya dihapus. Gitu. Ya, terus berikutnya lagi, kalian bab 1 baru sebagian, bab 2 itu kan teori. Oh, gue bikin tentang program absensi berbasis web, berarti di sini penjelasannya adalah website itu apa. Kalian tulis dulu lah pengertian website. Ya, di sini kalau nggak salah udah ada contohnya deh. Teori pendukung nih dia. Teori pendukungnya misalkan website adalah apa gitu. Ketika kalian nulis kan ada kutipan. Maka kalian langsung nulis daftar pustakanya, tulis dari siapa. Ya, walaupun yang lainnya masih kosong, nggak apa-apa gitu. Ini saya punya tips ini nih dari teman saya nih. Ya, kalau kalian nulisnya satu-satu dulu, bab 1 dulu, nanti yang ada lama gitu. Jadi tulis aja dulu bab 1, bab 2 sampai bab 5, walaupun belum ada isinya. Kayak gini nih, silang-silang gini, nanti baru kepikiran tulis. Baru kepikiran tulis. Ya. Kenapa? Karena senggangannya ketika sudah ada yang ditulis, berikutnya akan lancar. Tapi kalau baru misalkan sama sekali kosong, baru nulis bab 1 doang, bab 2 kalian belum tulis sama sekali, belum ketik babnya bahkan ya. Nanti kalian bingung, bab 2 mau nulis apa ya? Seperti itu. Ya, itu gambarannya kalau dari apa tips saya untuk pengerjaannya. Jadi jangan juga kalian copy paste, hati-hati karena kalau kalian copy paste resikonya adalah saya pengen ngasih tahu kalau kalian copy paste ya resikonya adalah kalian nggak jadi lulus gitu ya. Kalau kalian copy paste kalian nggak jadi lulus. Kejadian semester kemarin ada mahasiswa Tangerang lagi. Mahasiswa Tangerang periode 2 ya. Dia akhirnya nggak jadi lulus gara-gara apa? Gara-gara dia copy paste temennya yang periode 1. Ini kan kayak kalian sekarang periode 1. Jadi yang periode 1 ini udah lulus, tapi nggak masalah. Yang udah lulus itu nggak masalah. Yang masalah adalah yang belum lulus. Nah, ketahuannya tahu nggak oleh siapa? Ketahuannya bukan nama dosen, bukan segala macam. Ada temennya yang lain yang ngelaporin gitu. Ya, temennya ini ngelaporin. Dia bilang gini, tiba-tiba ke dosen, Bu, si ini, ya, si ini tuh tugas akhirnya pakai punya si ini, Bu. Apa si B ini tugas akhirnya pakai punya si A. Si A ini udah lulus, Bu, di periode 1, udah maju sidang. Sementara si B ini baru maju periode 2 gitu. Coba dicek, pas dicek bener sama gitu.
Ternyata usut punya usut, si B ini sempat minta ke si A. Si B ini bilang, coba lihat TA lu dong, buat referensi gitu. Nggak taunya ujung-ujungnya bukan buat referensi, dipakai sama dia gara-gara tadi yang saya bilang, udah 3 hari lagi gitu. Dia bingung gitu. Ternyata ada temen yang ngelaporin. Itu satu kejadian ya di Tangerang. Pernah juga kejadian mahasiswa Ciledug dulu, zaman saya dulu masih ngajar di Tangerang gitu ya. Kalau sekarang saya ngajarnya di Cengkareng. Jadi ada dosen Tangerang. Dosen Tangerang ini bikin program XYZ gitu ya. Dosen Tangerang loh, dosen Tangerang. Tiba-tiba pas lagi nguji, si dosen Tangerang ini nguji mahasiswa yang pakai programnya si dosen tadi. Jadi programnya si dosen tadi yang dipakai gitu. Ya pas lihat, loh kok sama ya? Dia akhirnya nge-share di grup gitu ya. Coba lihat deh, sama nggak sih? Ini kayak programmu yang gue buat dulu bukan sih gitu kata dia. Lah iya ini mah, ya dipakai gitu. Nah itu kan tadi balik lagi orang kalau yang namanya curang gitu ya, pasti ada aja nanti yang namanya ketempuan gitu. Ya, jadi jangan berpikir mahasiswa BSI ini ada 10.000 satu dua, pasti memang ada yang copy paste segala macam. Bisa jadi nggak ketahuan nih sekarang, tiba-tiba kalian udah lulus, ya pas sudah setahun 2 tahun, tiba-tiba ketahuan, ya ketika ketahuan dibatalin kelulusannya. Udah banyak kejadian, kalian browsing aja, ya orang-orang yang copy paste segala macam dibatalin wisudanya gitu, gelarnya dicabut. Kalau kayak kejadian yang kemarin Tangerang kan belum diumumin. Akhirnya kemarin kalau kalian tahu ya, punya kakak kelas mungkin itu kemarin yang periode 2 ke pending loh. Ke pending pengumumannya gara-gara ya satu orang tadi. Harusnya udah diumumin, akhirnya hari berikutnya apa 2 hari kemudian gitu. Ya, itu kejadiannya. Jadi jangan sampai ya, sekali lagi jangan sampai baik program, kalau kalian nanti kebetulan saya sendiri juga ngajar program, saya nggak tahu kalau Pak Andre ngajar program apa enggak ya. Nanti bisa nanya juga. Kalau saya sendiri nanya program silakan. Selama kalian bikin programnya sendiri, silakan bisa nanya ke saya. Bikin tugas akhirnya sendiri, mau diskusi, balik lagi tugas akhir ini bahkan bukan tugas akhir ya. Yang namanya dunia kampus itu adalah dunia kolaborasi. Sama halnya dengan tugas akhir ini juga sama. Kalian sebagai mahasiswa dengan saya sama Pak Andre sebagai dosen, kita sebenarnya kolaborasi dalam hal penelitian. Ya, saya sih sebenarnya berharapnya kalian nanti bikin tugas akhirnya itu yang bermanfaat gitu, yang dipakai gitu ya, yang benar-benar kepake. Meskipun kan nggak riset Pak, saya fiktif gitu ya, apa observasi doang, tapi kan senggangannya itu sebenarnya kepake gitu ya. Cuman nggak ada tempat risetnya aja ya. Jadi supaya apa? Supaya pas kita buat tuh ada hasilnya gitu. Ya, supaya yang kita buat ada hasilnya, ada karyanya gitu ya, bermanfaat, maka sama saya sama Pak Andre akan saling bantu kalian gitu, ngasih masukan, ngasih segala macam, nggak cuman ngasih cuman salah-salah doang, enggak gitu, ngasih masukan segala macam. Tapi balik lagi ya, saya sama Pak Andre cuman bisa ngasih masukan. Selebihnya tinggal kalian mau nerima apa enggak gitu ya. Kalaupun mau nerima ya, ketika ternyata salah masukan saya sama Pak Andre, maka balik lagi acuannya adalah dari buku sama jurnal gitu. Ya, jangan nih Pak Andri sama Pak Andri ngaco nih, salah segala macam. Enggak, balik lagi. Ya, kamu punya pandangan sendiri gitu. Bahkan ketika seandainya saya bilang A gitu ya, ternyata kamu punya pandangan B, boleh. Maaf Pak, saya nggak ngikutin Bapak ya Pak, saya gini-gini, boleh, nggak masalah gitu. Yang penting nanti konsekuensi segala macamnya ya jangan jangan kalian keluhkan gitu. Misalnya tiba-tiba, wah iya ternyata harusnya gini-gini ya. Sudah gitu, nggak masalah gitu ya. Yang penting patokannya adalah buku dan jurnal. Dan terakhir, nah ini dia prinsipnya. Ya, ini ada sebuah kutipan, prinsipnya adalah jangan menulis skripsi, tesis atau disertasi ataupun tugas akhir yang sempurna. Prinsipnya adalah selesaikan aja. Ya. Kalau nyari sempurna, ingat berikutnya adalah tugas akhir ini ya,
pasti memuat kekurangan. Nanti ketika kalian sidang pasti dicoret-coret, pasti disalahin sama dosen penguji. Ya, hanya kitab suci gitu ya, yang nggak salah gitu ya. Jadi kalian bukan bikin kitab suci gitu ya, nggak perlu pergi ke barat gitu ya segala macam gitu ya. Pokoknya kalaupun salah ya udah nanti ada revisinya kok. Ya, yang penting bukan masalah salahnya, yang penting adalah gimana kalian mempertanggungjawabkannya gitu. Ketika kalian misalkan kenapa absennya ini caranya seperti ini misalkan, maka kalian bisa ngejelasin. Yang penting kalian bisa ngejelasin gitu. Kalau kalian nggak bisa ngejelasin, nah itu baru masalah. Tiba-tiba pas kalian ngejelasin, oh iya salah, ya nggak apa-apa gitu. Nanti kalian tinggal bilang nanti akan saya revisi, saya perbaiki. Gitu. Yang penting jangan ngaco gitu ya. Kayak saya dulu pernah bikin program, misalkan, oh ini yang servis kendaraan bermotor tadi, saya bikin programnya itu ketika dia beli barang gitu ya, beli under deal segala macam, dia harus apa ya, ibaratnya dia bisa langsung beli aja. Tiba-tiba si dosen penguji bilang, bisa nggak kalau ada orang mau beli barang, dia harus ngisi data dulu. Ya, supaya apa? Supaya nanti bisa ditawarin, kata dia gitu, marketing. Oh ya boleh gitu, saya terima masukannya gitu. Ya, jadi di program saya ternyata kurangnya tadi, beli barang nggak ketahuan siapa yang beli gitu misalkan. Nah kalau sekarang kan eranya customer ya, pelanggan ya, orang-orang harus data customer atau data pelanggan itu disimpan. Ya silakan boleh gitu, nggak masalah, itu masukan segala macam. Ketika salah ya nggak apa-apa. Dan juga berikutnya rata-rata mungkin pada punya orang tua. Ya kalau kalian nggak mikirin apa-apa lagi ya pikirkanlah orang tua kalian aja gitu. Pokoknya tugas akhir ini misalkan, udah jurusannya salah atau segala macam atau gimana, ya pikirin orang tua aja lah, kasih. Selesai nanti wisuda, orang tua kalian udah bilang, ma, pa, lulus gitu ya. Udah habis itu kalian bebas mau ngapain aja. Ya kalian udah jadi orang dewasa, udah bebas. Ya, jadi balik lagi, kalau kalian udah mumet banget gitu ya, bikin tugas akhir segala macam, pokoknya ya ini kesempatan terakhir lah ya. Karena setelah ini kalian akan bebas gitu ya. Kalian mau nikah kek, mau ngapain, ya orang tua pokoknya kalau boleh jujur ya, orang tua itu sebenarnya terakhir itu tanggung jawab terakhir dia adalah menyekolahkan kalian doang nih. Kalian udah dapat gelar sarjana udah selesai. Urusan nikah pun belakangan gitu. Ya kalau kalian nggak mau nikah segala macam kan nggak bisa dipaksa juga gitu ya. Tabur segala macam kan bisa, tapi kalau pendidikan nih tanggung jawab orang tua nih. Ya. Pendidikan ini tanggung jawab orang tua. Artinya ketika kalian sudah selesai, maka orang tua dalam hatinya, ya, saya soalnya pernah ngalamin adalah saya punya kakak gitu ya. Orang tua saya pas kakak saya pertama kali lulus waktu saya belum, orang tua saya tiba-tiba ngomong gitu, mama saya sama ayah saya, alhamdulillah akhirnya anak kita selesai juga gitu ya. Udah lepas kita, maksudnya udah lega lah, seenggak-enggaknya udah nyekolahin dia sampai sarjana gitu. Ya, rata-rata pasti orang tua itu targetnya ya. Kalau bisa sampai sarjana ya alhamdulillah, kalau cuman sampai SMA doang kan banyak juga. Ya, tapi harapan terbesar ya ini gitu. Oke, mungkin itu, silakan ada yang mau ditanyakan. Nanti rekamannya saya share juga terkait penjelasan bab 1, bab 2 dan sebagainya ya, alurnya. Oh ya, ini belum saya. Ya, ada yang mau nanya? Mungkin bisa unmute sendiri. Tahu belum? Bisa nanti mungkin kepikirannya pertanyaannya setelah acara ini selesai biasanya. Baru kepikiran. Di grup segala macam ya, Di grup, silakan ya. gitu. Cuman maksudnya kalau ada yang mau nanya, saya sih kalau judul apa aja bebas gitu ya.
bebas apa aja. Yang penting kata kuncinya adalah di latar belakang. Ya, mungkin kalau saya kasih contoh tuh nanti kalian bikinnya seperti ini aja ya. Kalau saya kasih contoh file, saya kasih contoh. Jadi halaman pertama ini yang cover yang kayak tadi ya, cover yang kayak tadi. Nah, di halaman kedua langsung latar belakang aja nulis seperti ini. Nggak usah pakai bab-bab segala macam. Jadi atasnya cover, bawahnya latar belakang, jelasin, uraikan. Ya, kenapa kalian bisa jadi ngambilnya judul itu gitu. Ya, jadi langsung diuraikan aja masalahnya apa, solusinya apa. Nggak usah pakai poin-poin segala macam. Jadi cuman atas cover sama bawah latar belakang. Untuk tahap pertama ini ya, kalau lihat di timeline itu kan sampai kapan? Kalau nggak salah lumayan ini nih. Sampai tanggal 23 April baru bab 1 ya. Bab 1. Artinya dari sekarang tanggal 6 April ada dua minggu hanya untuk memikirkan masalah dan solusi untuk menjadi judul. Ya, kalau punya banyak alternatif judul sih bagus. Ya, tapi kalau cuma punya satu, ya kuatin di masalah dan solusinya apa. Ya, apapun yang sederhana pun pasti ada kok, masalahnya pasti ada. Tadi yang saya bilang absensi, ternyata masalahnya apa. Ya, pendaftaran, cuman susah ya. Kalau pendaftaran sekolah misalkan itu susah. Susahnya apa? Sekarang kan udah ada, kalau yang negeri ada PPDB ya. Kalau yang swasta modelnya tergantung swastanya juga gitu ya. Jadi susah. Kalian pokoknya jangan sampai bikin yang cuman bikin-bikin doang gitu. Ya masalahnya nggak ada. Jadi uraikan aja, nggak usah pakai kalimat ilmiah, nggak usah. Kalimat kalian aja sendiri gitu ya. Biar ketahuan. Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Aulia. Eh, soal perancangan program itu kan bisa berkelompok, Pak. Nah, cuman Rancangan kita beda program, dospem. maaf, Ini rancangan kan saya ngambil outline perancangan program, Pak. perancangan program hanya satu. Kalau yang berdua itu proyek. Oh, Nah, berarti salah. nggak bisa, Pak ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti kamu Iya, iya. sebenarnya niatnya apa waktu kemarin? Proyek atau perancangan program? Proyek, pasti Salah. proyek, ya. Nah, Terus nih gimana nih? untuk yang kedua ini, Pak. Seandainya nih, Pak, saya udah Nah, ngambil judul nih. Nah, ya, judul yang pertama itu udah di ACC. ya, Nah, di tengah jalan saya bisa ganti judul nggak, Pak? bisa, boleh, Bisa. boleh. Tapi akan jadi aneh kalau sudah sampai pembahasan ya. Nah, Kalau udah kalau sampai, seandainya maksudnya gini ya, programnya saya, udah sampai pembahasan itu kalau udah IRD masih bisa berubah. Kalau IRD ya. Tapi ya, kalau IRD-nya udah jadi, udah ada spesifikasi file, ya, terus udah ada, kamu udah ngasih gambaran, karena saya biasanya nggak akan lihat program dulu, saya lihat struktur navigasinya dulu, udah, nah, tiba-tiba kamu berubah, ini ya jadi masalah gitu. Jadi masalahnya apa? Satu, ya ini bukan suzon segala macam ya, bisa jadi ganti programnya, nggak dapat copy paste programnya misalkan. Ya, ini kejadian, ini bukan main-main ya. Yang tadi saya ceritain mahasiswa Tangerang yang periode kemarin ketahuan copy paste, karena dari pertama bimbingan judulnya udah ada. Terus tinggal 5 hari lagi mau sidang tugas akhir, dia ganti judulnya. Ternyata usut punya usut, programnya masih ada masalah gitu. Programnya masih error, masih segala macem. Akhirnya udahlah pakai program yang udah jadi punya temennya gitu. Nah itu yang jadi permasalahan gitu. Saya sih cuma wanti-wanti. Saya sih kadang tahu kalau seandainya yang copy paste segala macam karena biasanya browsing. Tapi kadang kalau seandainya saya nggak ngeh, ya saya cuma wanti-wanti ya hati-hati gitu ya. Karena yang pasti ketika kalian nggak maju sidang aja saya jelek gitu ya, nilai kalian jelek aja saya juga jelek sama Pak Andre, apalagi kalian copy paste nih dosennya merhatiin apa enggak gitu ya. Itu masalahnya. Makanya saya
cuma pengen bilang, kalau kalian bikin program ataupun bikin sistem, kalian boleh diskusi sama saya pembuatannya. Ada yang error, programnya kasih tahu, ya. Kita bareng-bareng sama-sama gitu ya. Yang penting bikin sendiri. Kalau nggak kalau kalian nggak bikin sendiri, susah. Kenapa? Karena biasanya saya akan kasih, Pak, saya error di sini, saya kasih codingannya. Nih, ada codingan nih. Silakan diadaptasi di program kamu gitu. Ya. Kalau kamu nggak bikin sendiri, bingung pasti kan? Oh, gimana ya? Nah, itu susah gitu. Makanya saya cuman bisa bilang saya bisa bantu kalau kamu benar-benar bikin sendiri, pasti saya bisa bantu. Ya. Tapi kalau kamu dibuatin, karena balik lagi sekarang udah nggak udah bukan hal tabu lagi ya, banyak mahasiswa yang bayar ya, tugas akhirnya dibuatin. Oh, kalian buka aja di Twitter aja, jangan kan itu ya, lagi kuliah online gini aja ada tulisan gitu di Twitter, menerima joki online gitu ya, joki tugas gitu ya, ngerjain tugas karena kan lagi banyak tugas segala macem gitu. Ya itu banyak gitu. Saya cuma bilang sayang gitu. Kalian bayar 500.000, 1 juta, sayang gitu. Ya bikin program, mau bikin web segala macam, bikin yang sederhana aja gampang kok. Cuman kalau programnya ada yang bikin web, jangan pakai CMS. Pakai CMS sudah pasti nggak lulus. Karena di kita di level D3 itu diharuskan minimal kalian punya kemampuan coding. Ya, dalam artian bukan jago ya, tapi bisa. Kalau CMS itu kan nggak ada codingnya sebenarnya. Ya, walaupun ada cuma sedikit, tapi selebihnya tuh otomatis. Bahkan bikin database aja otomatis. Nah, balik lagi tadi untuk Aulia. Jadi kamu gimana nih? Kalau saya lihat kamu outline-nya itu perancangan program loh, bukan proyek. Artinya kamu sendiri. Nah, gimana nih? Iya Pak, nggak apa-apa. Nah, artinya harus beda dengan teman kamu yang tadi rencana itu ya. Iya Pak, benar. Kemarin ikut kan sosialisasi TA? Ikut Pak, ikut. Iya, harusnya jangan sampai salah. Padahal saya sama Pak Nandi ya, udah ngingetin tuh, jangan sampai salah milih outline gitu ya. Harus sama. Berarti harus sendiri, jangan sampai sama ya nanti dengan temennya ya. Iya Pak, siap. Beda. Ini Ada lagi? Pak, yang ketiga nih Pak. Iya. Soal kemarin kan sempat magang ya Pak, buat laporan itu. Nah, itu bisa diterusin di tugas akhir atau enggak ya Pak? Bisa. Bisa. Waktu PKL bisa dilanjutkan, surat risetnya juga bisa dipakai, ya, karena jangka waktu surat riset itu 1 tahun, artinya waktu semester 5 itu masih bisa dipakai sekarang, pas kalian tugas akhir ini bisa. Ya, kecuali nanti kalian ikut di periode berikutnya, udah pasti nggak bisa. Mundur nih periode 2, udah pasti kalian nggak bisa ini, nggak bisa ngelanjutin. Ya, karena kan udah lewat waktunya. Nah, berikutnya yang perlu dipahami lagi, saya lihat cukup banyak yang ngambil sistem ya. Oke, saya pengen tahu nih, yang ngambil sistem, milihnya nanti benar-benar yang outline riset, apa yang outline alternatif. Kalau yang outline-nya riset, pastikan surat risetnya udah ada ya. Kalau surat risetnya nggak ada, kalian nanti dianggapnya ya gagal gitu. Kalian misalkan riset nih ya, menyebutkan nama perusahaan, karena kalau yang riset kan disebutin nama perusahaannya, maka otomatis harus ada surat risetnya. Kalau surat risetnya nggak ada, kalian langsung nggak lulus. Ya. Nah, kemarin itu kan ada penjelasan. Penjelasannya adalah ada namanya surat perancangan sistem yang alternatif outline-nya. Maksudnya alternatif itu, sebentar ya, koneksinya unstable. Oke. Kan perancangan sistem itu sebenarnya wajib riset, tapi ada outline yang alternatif. Outline alternatifnya itu untuk perancangan sistem, dia nggak mesti ada surat riset, tapi ya
kan ada data-data ya. Biasanya kalau sistem itu harus ada dokumen. Misalkan kayak perancangan sistem absensi, berarti dia harus ada dokumen absennya. Nah, kalau masalahnya yang alternatif itu kan surat riset nggak ada, karena kan mungkin perusahaannya bilang, oh lagi pandemi, nggak boleh ada orang luar datang ke kantor. Ya nggak masalah gitu ya. Artinya kan surat riset kalian nggak bisa terima tuh. Kayak kemarin di PKL ada namanya riset daring kalau nggak salah, risetnya online. Nah, kalian berarti harus ada namanya pernyataan dokumen pakai materai untuk yang outline. Ada di handout-nya kok. Ya, kemarin penjelasannya. Jadi nanti mungkin akan saya tanya lebih lanjut satu-satu yang sistem. Saya harus mastiin benar-benar ada surat risetnya karena pernah kejadian gini. Ada mahasiswa nyantai-nyantai. Kamu ada surat risetnya? Ada Pak, nanti Pak. Ya, nanti di akhir Pak saya terima gini-gini. Nggak taunya pas sudah mau daftar sidang, tiba-tiba perusahaannya itu nggak ngasih-ngasih. Nah itu kan jadi masalah gitu. Ya, jadi hati-hati, benar-benar hati-hati banget untuk yang sistem ya. Jangan sampai kejadian seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Mumpung langsung. Saya paling nanti sama Pak Andre juga kalau via Zoom, biasanya kalau pas bahas program, ya mau nggak mau kan via Zoom ngelihat ngejalanin programnya ya. Kalau sistem biasanya pas bagian perancangan prototype ya, paling itu. Selebihnya kan masih bisa lah pakai WhatsApp sama Google Classroom. Google Classroom mungkin saya kasih tahu dulu kali ya, supaya sekalian. Di Google Classroom itu saya akan masuk pakai akun saya yang lain. Saya kasih tahu tata cara uploadnya. Karena kadang ada yang bingung ya. Ini saya share. Nah ini saya masuk sebagai peserta ya. Ini kan ada posting. Saya nanti postingnya per tanggal ya. Per tanggal lagi berarti nanti ada di tanggal 23 April ya. Nah sekarang yang latar belakang. Nanti klik seperti ini. Postingnya ya kalian klik tambah. Kalian uploadnya file ya. Kalian pilihnya file. Ya, jangan Google Drive. Kalau Google Drive nanti saya sama Pak Andre repot ngebukanya. Tapi kalau kalian pakai file, saya di handphone juga bisa bukanya. File misalkan saya ambil contoh, saya nge-share contoh aja nih misalkan bagian isi atau bagian akhir aja deh yang sedikit. Nah, seperti ini tampilnya. Ya. Nanti kalau sudah tinggal serahkan. Ya, seperti ini. Nah, nanti saya sama Pak Andre akan periksa nih. Saya nanti kasih komentar segala macam, bahkan ada catatan. Nanti biasanya kalian nguploadnya filenya Word aja. Nanti ketika saya sama Pak Andre periksa, filenya nanti akan berubah menjadi PDF biasanya. Nah, kalian ngirim lagi, nggak usah dihapus yang ini. Ya, nggak usah dihapus. Ya, tapi mana ya, bisa nggak ya ngirim lagi? Kalau nggak salah bisa deh ngirim lagi. Saya contohin dulu ya. Sebentar. Saya buka di handphone supaya bisa lihat. Karena kadang ada yang hapus ya. Kadang ada yang kehapus. Saya contohin nanti kalau udah ada yang
komentarnya itu ini udah ada yang ngirim juga ya, Dina atau segala macam. Misalkan saya silang gitu ya. Saya simpan. Ada 2 orang saya lihat yang sudah ngupload. Nih saya refresh. Misalkan saya komentar gitu ya, perbaiki atau apa segala macam. Nah, contoh, ini akan ada nih, seperti ini nih. Ya, komentarnya ada nih. Nah, nanti kalian kliknya kalau mau ngirim lagi, batalkan pengiriman ini. Saya mudah-mudahan sih nggak kehapus. Kalau nggak salah ada yang nggak kehapus deh. Nah, tambah. Yang ini jangan dihapus. Ya, saya tambah lagi, misalkan file lagi. Ya, bukan PDF. Kalau tadi kan filenya PDF. Nanti kalian bisa lihat nih. Ada edited, ini yang edited ini hasil dari saya koreksi. Nanti kalian upload lagi, misalkan saya upload lagi gitu ya. Bagian depan. Contoh. Aduh, agak besar nih. Jadi jangan dihapus, biar ada ininya ya, historinya itu ada. Ya, jadi ketahuan. Tinggal kalian tulis filenya, makanya mungkin nanti filenya tinggal kalian tulis revisi kayak gitu. Ya, filenya. Mudah-mudahan sih nggak terlalu banyak lah yang direvisi. Ya, saran saya jangan sampai panduan penulisannya bermasalah. Ya, jadi ya kurang lebih seperti ini. Ah, ini koneksinya nih. Saya batalin aja dulu deh. Ya, jadi nanti dia nambah-nambah terus dan seperti itulah pokoknya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti kalian upload filenya dalam bentuk Word aja, saya tinggal kasih keterangan salahnya segala macam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena kita akan jarang ya, mungkin nanti akan ada Zoom-nya lagi di bulan Juni mungkin ya. Karena di bulan Juni baru ini ya, baru udah mulai sampai bab-bab terakhir tuh ya, bulan Juni. Kalau sekarang kayaknya nggak mungkin ada Zoom lagi kita. Karena otomatis hanya bab 1, bab 2 gitu ya progresnya. Nah, oh ya satu lagi saran saya adalah bab 2, ketika nanti kalian lagi ngirim bab 2 itu kan teori doang ya. Ketika kalian ngirim bab 2, jangan main tunggu-tungguan. Misalkan kayak gini nih. Bab 1 ya lagi kalian kirim nunggu di ACC dulu baru ngerjain bab 2. Enggak. Kalian ketika baru ngirim bab 1 langsung kerjain bab 2. Beda kalau sekarang ya. Kalau sekarang kan baru judul. Jadi kalau baru judul jangan ngerjain bab 1 dulu karena belum tentu judulnya saya ACC gitu ya. Artinya nunggu dulu kalau sudah di ACC lanjut. Nah, ketika kalian ngerjain bab 1 diupload, kalian kerjain bab 2 meskipun di Classroom belum nongol. Kan nongolnya nanti per 2 minggu ya. Ketika kalian nanti ngerjain bab 2, baru ngupload bab 2, jangan nunggu, oh udah di ACC apa belum, baru ke bab 3. Nggak usah, lanjut aja terus gitu ngerjainnya. Ya, jadi jangan nunggu ACC paling terakhir itu nanti yang terakhir di tanggal 25 Juni. Ya, nah di ACC terakhir itu baru semuanya tuh. Tapi kalau sekarang kan perbagiannya itu bisa beda-beda. Bisa jadi bab 2 masih ada yang salah, bukan berarti bab 2 masih ini, lanjut aja dulu bab 3, kan tinggal ngebenerin doang. Oke, itu aja mungkin. Pak Andre mungkin ada tambahan? Belum ada Pak Andri? Ya, yang lain? Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin saya tutup. Sudah? Oke. Terima kasih atas waktunya untuk teman-teman semua. Semoga tugas akhirnya nanti lancar. Ya, semangat untuk ngerjainnya. Santai, ya, jangan terlalu serius-serius banget, tapi juga jangan terlalu santai banget ya. Kalau istirahat, makanya saya kasih waktu jedanya 2 minggu. Tujuannya tuh
kalian bisa seminggu ngerjain, habis itu nyantai-nyantai kayak gitu. Ya, jadi nggak mesti harus fokus ngerjain terus gitu ya, diatur aja waktunya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya semua. Mungkin yang lain bisa sambil mengaktifkan kamera, kita foto bersama dulu. Ya, ini pas ada 11 orang. Ya, semoga nanti 11-11-nya ini juga di bulan Juli bisa saya daftarkan semua. Ya, jangan sampai ada yang menghilang. Ya, kalau nanti ada yang menghilang ya siapa ya nanti ya? Mungkin Yunita, Rosdiana, atau yang cowoknya Aulia Fajrul, Kairil mungkin bisa neriakin teman-temannya, woi mana gitu ya. Kalau perlu bilang kesulitannya apa, dibantuin segala macam. Sambil ingetin. Oke, saya capture dulu. Silakan boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa semua. Habis ini ya silakan istirahat ya, begadangnya nanti disimpan di hari-hari terakhir. Sampai ketemu lagi nanti kalau di Zoom berikutnya. Yang pasti untuk yang pertama silakan cari masalah sebanyak-banyaknya ya. Oke, itu aja mungkin dari saya dan juga dari Pak Andre. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, saya N ya.